Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 94. Raden Ayu itu pun kemudian mohon diri. Dengan kereta yang dipergunakannya di saat ia pergi ke istana itu. Ia pun kemudian kembali ke istana ayahandanya. Ternyata Pangeran Yudakusuma pun bertindak cepat, ia tahu bahwa kumpeni yang datang ke istana Pangeran Sindurata untuk menemui Raden Ayu Galihwarit itu tentu para perwira. Dan kematian dua orang perwira kumpeni di Surakarta tentu akan dapat menimbulkan persoalan yang perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Karena itu, demikian Raden Ayu itu sampai di rumahnya dan memberitahukan segala sesuatunya yang dibicarakannya dengan Pangeran Yudakusuma kepada ayahandanya, maka terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman. Ayahanda, berkata Raden Ayu Galihwarit, agaknya Pangeran Yudakusuma sudah datang, apakah aku dapat mempersilahkannya? Persilahkan mereka masuk ke ruang belakang, lalu katanya kepada Rarawari, Wari, kau di sini. Duduk di sampingku. Rarawari pun kemudian duduk di samping Pangeran Sindurata. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, ia memang benar-benar menjadi ketakutan. Wari, desis ibunya, kau harus berbuat sebaik-baiknya. Sebagaimana para pelayan di istana ini pun harus berbuat demikian untuk keselamatan kita semuanya. Wari mengangguk kecil. Namun jantungnya terasa berdegup semakin keras oleh kecemasan, ketakutan dan berbagai perasaan yang bercampur baur. Dalam pada itu, seorang pelayan telah memberitahukan bahwa ada beberapa orang prajurit di halaman depan. Karena itulah, maka Raden Ayu Galihwarit pun segera berlari-lari ke halaman depan lewat longkangan samping. Demikian Raden Ayu itu muncul dari Sketheng, maka dilihatnya Pangeran Yudakusuma, diiringi oleh beberapa orang perwira dan prajurit pengawal dari pasukan berkuda. Silahkan Pangeran, Raden Ayu itu mempersilahkan. Aku sendiri telah memerlukan datang untuk melihat keadaan, sahut Pangeran Yudakusuma. Lalu, semula aku ingin memerintahkan beberapa orang senapati untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi ternyata aku menganggap kemudian bahwa persoalannya benar-benar gawat. Pangeran Yudakusuma berhenti sejenak, lalu, di mana Pangeran Sindurata? Ayahanda berada di belakang. Ayahanda masih menggenggam tombaknya yang masih berbau darah. Aku agak takut mendekatinya, karena kemarahan ayah sebagian juga tertuju kepadaku, jawab Raden Ayu. Aku dapat mengerti, kenapa kemarahan Pangeran Sindurata sebagian juga tertuju kepadamu, sahut Pangeran Yudakusuma, antarkan aku kepada Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit pun kemudian mempersilahkan Pangeran Yudakusuma dan beberapa orang senapati dan pengawalnya untuk pergi ke ruang belakang, sementara dua orang masih tetap berada di halaman depan. Demikian mereka berdiri di depan pintu ruang belakang, mereka melihat Pangeran Sindurata yang duduk di sebelah Rarawari. Di tangan pangeran tua itu masih tergenggam sebatang tombak pusakanya. Pamanda Pangeran Sindurata, desis Pangeran Yudakusuma. Pangeran Sindurata bangkit dari duduknya. Diamatinya Pangeran Yudakusuma sejenak. Kemudian katanya, marilah anak mas Yudakusuma. Apakah anak mas datang bersama kumpeni? Tidak Pamanda, jawab Pangeran Yudakusuma yang melihat ketegangan di wajah Pangeran Sindurata. Apalagi ketika ia melihat tombak pangeran tua itu menjadi condong. Kami datang tanpa seorang kumpeni pun, berkata Pangeran Yudakusuma, Raden Ayu Galihwarit telah melaporkan kepadaku, apa yang telah terjadi di istana ini. Karena itu, aku datang untuk melihat sendiri. Aku membunuh dua orang kumpeni, jawab Pangeran Sindurata, mereka menjadi gila melihat cucuku. Aku tidak peduli. Aku harus melindunginya. Aku tidak pernah mencampuri urusan kumpeni jika ia berhubungan dengan Galihwarit. Biarlah yang sudah lepas dari tangan tidak akan kembali dalam pegangan. Tetapi tidak dengan cucuku. Ia seorang gadis yang baik. Ia bukan seperti ibunya. Aku sudah kehilangan anak perempuanku tenggelam dalam kebinalannya. Kehilangan cucu laki-lakiku yang mati, dan sekarang aku tidak mau kehilangan cucu perempuanku yang tinggal satu-satunya harapan dari keturunan keluarga yang rusak, Ranakusuma. Pangeran Yudakusuma mengangguk-angguk. Meskipun Pangeran Sindurata sudah tua, tetapi matanya masih tetap memancarkan darah kejantanannya. Apalagi Pangeran Yudakusuma tahu benar, bahwa Pangeran Sindurata mempunyai semacam penyakit yang sudah lama diderita. Cepat marah dan kurang menguasai diri.
Pamanda, berkata Pangeran Yudakusuma kemudian, apakah aku diperkenankan melihat, di mana kedua orang kumpeni yang terbunuh itu? Mereka ada di longkangan belakang, jawab Pangeran Sindurata. Pangeran Yudakusuma pun kemudian melangkah diikuti oleh pengawal-pengawalnya menuju ke pintu yang menghadap ke longkangan belakang. Demikian mereka sampai ke pintu, maka mereka sudah melihat dua orang perwira kumpeni terkapar di tanah. Yang seorang bersenjata pedang, yang lain bersenjata api berlaras pendek. Pangeran Yudakusuma pun kemudian mendekati kedua sosok mayat itu. Yang seorang perutnya koyak oleh ujung tombak, sedangkan yang lain terbunuh oleh pisau-pisau kecil yang tertancap di tubuhnya. Tanpa bertanya, Pangeran Yudakusuma telah membuat uraian sendiri terhadap peristiwa itu. Pangeran Sindurata telah bertempur dengan kumpeni yang bersenjata pedang itu dan membunuhnya. Sementara kumpeni yang lain, demikian keluar dari pintu dengan senjata api di tangan, beberapa pisau kecil telah menyambarnya. Senjata api ini sudah meledak, berkata seorang senapati yang melihat senjata api itu. Tetapi tidak mengenai sasaran, sahut Pangeran Yudakusuma. Dalam pada itu, Pangeran Sinduraka pun turun pula ke lengkungan itu. Tombaknya masih selalu dibawanya. Dengan nada datar ia berkata, aku merobek perutnya dengan tombakku ini. Pangeran Yudakusuma mengangguk. Jawabnya, aku mengenalinya dari lukanya. Ya. Dan sekarang, apakah yang akan anak mas pangeran lakukan? Bertanya Pangeran Sindurata. Pangeran Yudakusuma menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut di keningnya ia bertanya, jadi yang terjadi seperti apa yang sudah Pamanda ceritakan? Apakah kau tidak percaya? Justru Pangeran Sindurata itu pun bertanya pula. Bukan maksudku tidak percaya. Aku hanya ingin menegaskan, sahut Pangeran Yudakusuma. Ya. Demikianlah yang terjadi. Aku tidak rela cucuku dinodai. Orang asing itu akan menghinakan setiap perempuan di Surakarta, geram Pangeran Sindurata, dan aku akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada siapapun. Aku sudah tua. Jika aku harus digantung di alun-alun, maka aku akan menjadi lambang kekerdilan sikap Surakarta, yang membiarkan dirinya sendiri dinodai oleh orang asing. Meskipun sebelumnya aku berhubungan baik dengan kumpeni, dan yang karena itu pula aku tidak mengambil sikap tegas terhadap anak perempuanku, namun aku masih tetap mempunyai harga diri sebagai seorang bangsawan di Surakarta. Pangeran Yudakusuma mengangguk-angguk. Sementara itu, beberapa orang senapati menjadi kagum melihat bekas tangan Pangeran Sindurata. Meskipun pangeran itu sudah tua, tetapi bekas arena pertempuran, tubuh kumpeni yang terkoyak oleh ujung tombak maupun pisau-pisau yang membunuh kumpeni yang lain, menunjukkan betapa tinggi ilmu pangeran itu. Apalagi di masa mudanya. Tetapi setiap orang pun tahu, bahwa Pangeran Sindurata memang bekas seorang prajurit. Dalam pada itu, maka Pangeran Yudakusuma pun kemudian berkata kepada seorang senapatinya, beritahukan kematian kedua orang kumpeni ini kepada atasannya di loji. Berikan alasannya kenapa hal ini terjadi. Dan katakan bahwa aku sudah berada di sini. Senapati yang mendapat tugas itu pun segera meninggalkan halaman istana Pangeran Sindurata bersama seorang pengawalnya. Ketika ia sampai di loji, ia diterima oleh seorang perwira kumpeni yang sudah mulai ditumbuhi uban di kepalanya. Tetapi perwira itu masih nampak kokoh dan kuat. Mayor Bilman, berkata senapati itu, aku ditugaskan oleh Pangeran Yudakusuma untuk menyampaikan satu berita yang penting bagi Mayor. Mayor Bilman mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, berita apa? Senapati itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di halaman rumah Pangeran Sindurata. Mayor itu terkejut. Wajahnya menjadi merah. Dengan suara gagap ia bertanya, jadi kedua orang perwiraku itu terbunuh, ya Mayor? Tetapi sebagaimana aku katakan, ada alasan yang kuat kenapa pangeran tua yang pemarah itu membunuh kedua perwira kumpeni itu, jawab senapati itu. Bilman mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, coba ulangi, yang kau maksud dengan perempuan itu, Raden Galihwarit atau anak gadisnya? Anak gadisnya, Mayor. Pangeran Sindurata tidak akan mempedulikan seandainya kumpeni itu akan berbuat apa saja terhadap Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu itu sudah dianggap hilang oleh ayahandanya. Tetapi kumpeni itu akan menodai anak gadis Raden Ayu itu. Cucu Pangeran Sindurata yang sangat dicintainya, yang bagi pangeran itu merupakan ganti dari anak perempuannya yang sudah dianggapnya hilang itu. Mayor Bilman menggeram.
Kemudian dipanggilnya dua orang perwira bawahannya dan diberitahu apa yang telah terjadi. Gila, salah seorang perwira itu mengumpat, orang itu harus dihukum. Tunggu, potong Mayor Bilman, kita harus melihat perkaranya. Aku juga tidak senang melihat pembunuhan itu, tetapi aku juga tidak senang melihat watak prajurit kumpeni yang buas dan liar seperti itu. Aku tidak pernah berkeberatan, dan bahkan aku sendiri melakukan hubungan dengan perempuan pribumi, tetapi pada batas-batas tertentu. Sikap yang liar dan buas akan dapat merusak hubungan kita dengan para senapati di Surakarta. Tetapi apakah Mayor percaya begitu saja terhadap laporan ini? Bertanya salah seorang dari kedua perwira bawahannya itu. Aku akan melihat apa yang terjadi. Pangeran Yudakusuma juga sudah berada di sana, berkata Bilman. Kedua perwira itu pun telah diperintahkan menyiapkan sekelompok kumpeni untuk mengikutinya ke istana Pangeran Sindurata untuk melihat apa yang terjadi. Dengan melihat sendiri peristiwa itu, maka kumpeni akan mendapat gambaran yang jelas, apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mayor Bilman bersama senapati utusan Pangeran Yudakusuma itu pun segera berangkat menuju istana Pangeran Sindurata bersama beberapa orang yang lain. Para perwira kumpeni itu ternyata mempunyai tanggapan yang berbeda atas laporan senapati Surakarta itu. Ada di antara mereka yang percaya. Ada yang tidak percaya. Ada yang dengan serta-merta mendendam kepada Pangeran Sindurata karena pangeran itu telah membunuh kawannya. Tetapi ada juga yang menyesal bahwa orang kulit putih yang menganggap dirinya mempunyai tataran peradaban yang lebih tinggi itu telah menodai namanya sendiri. Ketika mereka sampai di istana Pangeran Sindurata, maka mereka pun segera dibawa ke longkangan belakang. Di longkangan belakang mereka bertemu dengan Pangeran Yudakusuma dan beberapa orang senapati. Sementara itu Pangeran Sindurata masih menggenggam tombak di tangannya. Selamat bertemu Pangeran, Mayor Bilman mengangguk hormat. Pangeran Sindurata juga mengangguk tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu, Mayor Bilman itu berkata, tetapi sebaiknya Pangeran meletakkan tombak itu. Kita akan berbicara dengan baik. Aku kira setiap persoalan akan dapat dipecahkan, aku menggenggam tombakku sendiri, jawab Pangeran Sindurata. Mayor Bilman menarik nafas dalam-dalam. Ketika seorang kumpeni berbisik di telinganya Mayor Bilman menggeleng. Bahkan Mayor Bilman itu berkata, aku ingin mendengar pendapat Pangeran Yudakusuma. Pangeran Yudakusuma pun kemudian mengatakan apa yang didengarnya tentang peristiwa itu dan bahkan ia sudah mengatakan, kemungkinan yang terjadi sehingga kedua orang kumpeni itu terbunuh. Aku tidak percaya, potong seorang perwira kumpeni, pangeran itu terlalu tua untuk membunuhnya. Ia adalah orang yang baru di Surakarta. Menurut pendengaran kami, perwira itu memiliki ilmu pedang yang sulit dicari bandingnya. Belum lagi Pangeran Yudakusuma menyahut. Pangeran Sindurata bergeser maju sambil membentak, siapa yang tidak percaya? Aku masih sanggup merobek perutnya jika ia berbuat seperti kumpeni itu. Sudahlah, potong Mayor Bilman. Ia ternyata cukup bijaksana. Dari mata para senapati prajurit Surakarta, ia dapat membaca bahwa sikap kumpeni yang terbunuh itu memang sangat mereka sesalkan. Bahkan nampak kemarahan yang membayang di wajah para senapati itu. Dalam pada itu ketegangan pun telah mencengkam longkangan belakang istana Pangeran Sindurata itu. Beberapa orang perwira kumpeni merasa tersinggung karena dua orang kawannya telah terbunuh. Sementara beberapa orang senapati di Surakarta pun merasa tersinggung bahwa kumpeni itu ingin mencemarkan kehormatan seorang gadis bangsawan Surakarta. Namun dalam pada itu, hampir setiap orang menganggap bahwa kesalahan yang paling mendasar adalah kesalahan Raden Ayu Galihwarit sendiri. Meskipun demikian para senapati di Surakarta menganggap bahwa yang dilakukan oleh Pangeran Sindurata itu dapat dimengerti. Apalagi mereka mengenal sifat Pangeran Sindurata yang garang, cepat marah dan kurang pertimbangan. Dalam pada itu, Mayor Bilman pun kemudian berkata kepada Pangeran Sindurata, Pangeran, apakah aku diperkenankan bertemu dengan Raden Ayu Galihwarit? Bukankah Raden Ayu itu yang melaporkannya kepada Pangeran Yudakusuma? Pangeran Sindurata termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bertanyalah kepadanya. Ia menunggui anak gadisnya atau barangkali membawa anak gadisnya ke dalam biliknya. Biarlah aku menemuinya di ruang belakang. Tidak di sini, berkata Mayor Bilman. Mayor Bilman pun kemudian masuk ke ruang belakang. Sejenak ia termangu-mangu. Tidak seorang pun yang nampak berada di ruang belakang.
Agaknya Raden Ayu Galihwarit telah masuk ke ruang dalam. Namun dalam pada itu, ternyata Mayor Bilman melihat seorang pelayan istana itu yang termangu-mangu. Karena itu, maka ia pun mendekatinya dan minta agar disampaikan kepada Raden Ayu Galihwarit bahwa ia ingin bertemu. Ketika Raden Ayu keluar ke ruang belakang, dan dilihatnya Mayor Bilman berdiri di pintu menunggunya, maka ia pun berdesis, "Mayor." "Oh," desis Mayor Bilman, "aku ingin bertemu dengan Raden Ayu." "Untuk apa?" bertanya Raden Ayu. "Bukankah Raden Ayu melihat peristiwa ini sejak awal?" "Maksudku sejak kedua orang perwiraku itu datang, Raden Ayulah yang menerimanya." "Ya Mayor. Akulah yang menerima mereka." Raden Ayu itu berhenti sejenak. Dari pintu belakang ia melihat beberapa orang senapati dan perwira kumpeni yang termangu-mangu. "Bawa Raden Ayu itu kemari," berkata seorang perwira kumpeni, "kita dapat mendengar keterangannya dengan jelas." "Aku takut melihat sosok mayat di longkangan itu," jawab Raden Ayu lantang. "Baiklah," berkata Mayor Bilman, "aku mendengar dari Pangeran Yudakusuma dan Pangeran Sindurata apa yang terjadi." Kedua orang kumpeni itu ingin merusak kehormatan anak gadis Raden Ayu. Raden Ayu itu bergeser sedikit namun tiba-tiba ia menjawab perlahan, "Benar Mayor. Perwiramu, orang baru itu, menjadi gila ketika ia melihat anak gadisku. Kawannya telah membantunya sehingga anak gadisku menjerit-jerit. Suaranya telah memanggil ayahanda Pangeran Sindurata." "Hanya itu?" bertanya Mayor Bilman. Raden Ayu itu telah bergeser semakin dekat. Tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, "Mayor tahu. Perwiramu yang seorang, bukan yang baru itu, telah gila terhadapku. Ia selalu mengancam jika aku berhubungan dengan Mayor. Bahkan ia pernah mengatakan kepadaku bahwa Mayor Bilman akan dipindah dari Surakarta. Apa benar begitu?" "Tidak. Itu bohong," jawab Mayor Bilman. Nah, agaknya iri hatinya itulah yang telah mendorongnya membantu kawannya melakukan pelanggaran kehormatan terhadap anakku. Untunglah bahwa hal itu tidak pernah dapat dilakukan." Raden Ayu itu berhenti sebentar, lalu, "Tetapi sebenarnya lah aku takut kepada perwiramu itu. Ia pernah mengancam, jika aku masih tetap berhubungan dengan Mayor, ia akan membunuhku atau membunuh Mayor jika Mayor tidak jadi dipindah. Gila. Aku memang sudah tahu bahwa ia berusaha berhubungan rapat dengan Raden Ayu dan berusaha menggeser aku dari sisi Raden Ayu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa ia teramat licik seperti itu," geram Mayor Bilman. "Lalu, jika demikian, maka biarlah ia mati." "Terserah kepada sikap Mayor," berkata Raden Ayu, "tetapi jika Mayor bertanya kepadaku, kecuali karena sikap keduanya yang telah berusaha menodai anak gadisku yang berarti menyakiti hati setiap perempuan di Surakarta, sebenarnya lah aku takut kepadanya." Mayor itu mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berkata, "Cukup Raden Ayu. Aku harus segera mengambil keputusan yang paling baik bagi Surakarta." Mayor itu pun kemudian meninggalkan Raden Ayu di ruang belakang. Dengan wajah yang berkerut ia turun ke longkangan belakang. Pangeran Yudakusuma menunggunya dengan tegang, sementara orang-orang lain pun masih berdiri di tempatnya masing-masing. Tidak ada selisih serambut pun dengan apa yang dikatakan oleh Pangeran Yudakusuma. "Aku sudah mendengar dari Raden Ayu itu sendiri, yang menceritakan peristiwa itu sejak awal," berkata Mayor Bilman. "Apa kesimpulanmu?" desis Pangeran Yudakusuma. "Aku tidak dapat menyalahkan Pangeran Sindurata," jawab Mayor itu, "peristiwa yang terjadi memang sangat menyinggung perasaan seisi istana ini." "Dan Mayor percaya begitu saja?" bertanya seorang perwira. "Aku sudah menjajaki dari segala sudut," jawab Mayor Bilman, "dan seharusnya kalian tahu sifat kawanmu yang terbunuh itu. Baru beberapa waktu ia berada di Surakarta, dan apakah yang sudah dilakukan di sini? Ia sudah pernah mendapat peringatan dalam persoalan yang hampir serupa." Mayor Bilman itu berhenti sejenak, lalu, "Tetap ada persoalan yang lebih penting yang harus kita sadari. Aku akan berbicara setelah kita kembali." Para perwira kumpeni itu sebagian masih saja tidak puas. Tetapi sebagian yang lain sependapat dengan Mayor Bilman. Perbuatan itu akan dapat merusak nama baik seluruh prajurit yang berada di dalam lingkungan kumpeni di Surakarta. Dalam pada itu, ketika mereka telah memperhatikan letak dan keadaan kedua sosok mayat itu, maka Mayor Bilman pun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawanya ke loji untuk diselenggarakan sebagaimana seharusnya.
Di loji, Mayor Bilman telah mengumpulkan orang-orangnya, para perwira, terutama mereka yang langsung memimpin pasukan. Mayor itu memberikan penjelasan seperlunya. Persoalan yang menyangkut tugas mereka yang lebih besar. Bukan sekedar persoalan pribadi. Tetapi kita juga mempunyai harga diri, desis seorang perwira kumpeni. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mayor? Bilman Gati bertanya, menangkap Pangeran Sindurata dan mengadilinya. Tetapi dengan demikian kita akan berhadapan dengan sikap para senapati di Surakarta termasuk Pangeran Yudakusuma. Panglima pasukan yang sudah ditunjuk oleh Kanjeng Susuhunan untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi. Tetapi apakah itu berarti bahwa kita akan membiarkan diri kita dihinakan di sini, bertanya perwira yang lain. Siapakah sebenarnya yang telah bersalah dalam hal ini? Siapa yang telah memancing persoalan? Bertanya Mayor Bilman kemudian, aku akan mengambil tindakan yang pantas terhadap siapa saja yang menghinakan kita. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk membela orang yang justru mencemarkan nama kita di kalangan para bangsawan di Surakarta. Mayor Bilman berhenti sejenak, lalu, aku adalah komandan pasukan khusus yang ditempatkan di Surakarta. Tetapi aku pun akan berbicara dengan perwira-perwira yang lain yang menangani masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Bagaimana pendapat mereka? Apakah sebaiknya yang aku lakukan? Dalam pada itu, ketika Mayor Bilman bersiap untuk menemui perwira-perwira yang lain, maka Pangeran Yudakusuma pun telah siap meninggalkan istana Pangeran Sindurata. Ketika pangeran itu akan meloncat ke punggung kudanya, ia masih sempat berpesan kepada Pangeran Sindurata, "Paman, persoalan ini untuk sementara dapat kita anggap selesai. Tetapi aku mohon Pamanda juga menjaga diri." "Aku bersiap menghadapi apapun juga," jawab Pangeran Sindurata, "aku tidak mau noda yang sudah melekat di rumah ini akan bertambah-tambah parah. Aku tidak mau kehilangan Rarawari." "Aku mengerti Pamanda," jawab Pangeran Yudakusuma, "mudah-mudahan persoalan ini tidak akan berkembang. Atau terjadi bahwa 1-2 orang kawan kumpeni yang mati itu akan mengambil sikap sendiri-sendiri. Aku akan melayani, apa saja yang akan mereka lakukan," jawab Pangeran Sindurata. "Rumah ini akan bertambah-tambah parah. Aku tidak mau kehilangan Rarawari." Pangeran Yudakusuma pun mengangguk-angguk. Kemudian ia pun minta diri bersama para senapati dan pengawalnya. Namun sebenarnya lah Pangeran Yudakusuma masih dipengaruhi oleh peristiwa yang baru saja terjadi itu. Bahkan Pangeran Yudakusuma masih bimbang, apakah benar kumpeni menganggap bahwa persoalannya memang sudah selesai. Namun demikian ia berkata di dalam hatinya, betapapun juga besar jasa orang-orang asing itu, tetapi sudah tentu kami, orang-orang Surakarta tidak akan dapat membiarkan mereka menodai gadis-gadis kami. Karena itulah, maka Pangeran Yudakusuma pun telah mengambil satu sikap yang pasti menghadapi masalah yang mungkin masih akan berkembang itu. Dalam pada itu, sepeninggal Pangeran Yudakusuma, maka Pangeran Sindurata itu pun menyandarkan tombaknya pada dinding serambi. Dengan lemahnya ia terduduk di sebuah amben bambu. Ketegangan yang memuncak telah membuat kepalanya bagaikan dihimpit oleh gunung Lawu. Dalam pada itu, Raden Ayu Galihwarit pun bergegas mendapatkannya. Sambil berjongkok di hadapannya Raden Ayu itu berkata tersendat-sendat, "Aku mengucapkan terima kasih Ayahanda. Semuanya berlangsung sebagaimana kita harapkan. Mudah-mudahan Mayor itu menganggap bahwa persoalan ini sebenarnya lah telah selesai. Pakaianku telah basah Galihwarit. Karena itu, aku akan menyeberang terus apapun yang akan terjadi. Tenangkan bati anakmu." "Ia tentu mengalami ketegangan yang sangat oleh peristiwa ini," sahut Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit mencium tangan ayahandanya. Kemudian ia pun bangkit masuk ke dalam untuk menjumpai anak gadisnya yang kemudian berada di dalam biliknya. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Sindurata, maka Rarawari benar-benar dicengkam oleh ketegangan yang sangat. Bahkan kemudian ternyata pada hari itu, Rarawari sama sekali tidak mau makan. Kecuali ia sama sekali tidak menjadi lapar, namun kematian yang terjadi di longkangan belakang istananya itu membuatnya serasa sangat mual. "Sudahlah," berkata Raden Ayu Galihwarit, "beristirahatlah. Aku yakin bahwa Mayor itu tidak akan berbuat apa-apa untuk selanjutnya. Bahkan ia tentu akan membuat peraturan yang lebih ketat bagi anak buahnya sehingga dengan demikian, maka gadis-gadis Surakarta akan menjadi lebih aman." Warih memandang ibundanya sejenak.
Terkilas di dalam angan-angannya, bahwa jika gadis-gadis Surakarta menjadi semakin aman, bagaimana dengan mereka yang dengan sengaja membiarkan diri mereka sendiri dihinakan kehormatannya. Di luar sadarnya, terasa titik-titik air di pelupuk mata gadis itu pun meleleh ke pipinya. Sudahlah, desis Raden Ayu Galihwarit, jangan memikirkan peristiwa itu lagi. Jika kau dapat tidur, tidurlah. Kau akan mendapatkan ketenangan. Tetapi bagaimana mungkin Rarawarih akan dapat tidur? Ia memang akan menjadi tenang jika ia dapat tidur barang sejenak. Tetapi kegelisahannya itulah yang membuatnya tidak akan dapat tidur sama sekali. Meskipun demikian Rarawarih itu pun mencoba berbaring di pembaringannya, namun dengan demikian justru angan-angannya lah yang menerawang ke dunia angan-angannya. Rarawarih kadang-kadang memang tidur di siang hari. Tetapi justru kekalutan hatinya membuatnya sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan ia pun kemudian teringat kepada Buntal dan Arum yang dengan tergesa-gesa meninggalkan istana itu. Mudah-mudahan mereka selamat, berkata Rarawarih di dalam hatinya. Bersambung ke jilid 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.